Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Aulia Astuti dengan NIM 55521800019. Di sini saya akan menindaklanjuti tugas Mayop yang pertama kemarin setelah membuat isi data perusahaan beserta akun-akunnya. Untuk tugas yang kedua kali ini saya akan menginput transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Pelangi selama satu periode. Langsung saja kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka aplikasinya, kita pilih open, karena kemarin kita sudah buat untuk data perusahaan dan akun-akunnya. Klik OK, pilih yang ketiga, kemudian continue, OK lagi, dan sekarang langsung masuk saja ke transaksi yang pertama, ada bukti pengeluaran kas berupa pembayaran gaji. Kita bisa pilih fitur banking, sudah, kemudian pilih spend money, kemudian pastikan akun ini diisi oleh cash in bank. Kemudian ini ada centang dihilangkan. Untuk tanggalnya diisi yaitu tanggal 1 Desember 2020. Untuk nomor ceknya kita isi BKK 12-1. Kemudian untuk nominalnya kita isi sebesar 2.500.000. Kemudian kita isi memonya, yaitu pembayaran gaji karyawan, November. Kemudian untuk akun ini kita pilih expense payable. Expense payable. Tab. Nah, kemudian pastikan untuk out of balance ini 0. Kemudian klik record. Nah, sudah. Masuk ke transaksi yang kedua, ada voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Di sini kita bisa pilih fitur banking, kemudian spend money lagi. Untuk akunnya kita rubah petty cash karena tadi ada voucher kas kecil. Kemudian tanggalnya diisi, yaitu tanggal 2 Desember 2020. Untuk check window-nya itu V12-1 untuk amount sebesar 675.000. Nah, kemudian memonya adalah pembuatan brosur perusahaan dalam kurung iklan. Ya. Kemudian untuk akunnya kita pilih ada advertising expense. Use akun, tab. Nah, di sini pastikan lagi out of balance-nya 0. Oke, udah. Kemudian kita record. Lanjut ke transaksi yang ketiga, ada bukti penerimaan kas sebagai pelunasan faktur. Yang pertama kita pilih sales, kemudian receive payments, kemudian akunnya pastiin diisi cash in bank. Terus pilih customer-nya. Di sini customer-nya adalah Techno Computer. Nah, udah. Habis itu kita isi nominalnya. Nominal yang kita terima sebesar 34.100.000. Nah, untuk payment method-nya kita isi cek.
Untuk ID kita isi BKM 12 strip 1 tanggal 3 Desember 2020. Nah, udah. Terus kita tab. Gimana dilihat sampai out of balance-nya adalah 0. Di sini udah 0, berarti tinggal kita record. Nah, udah. Kemudian masuk ke transaksi yang keempat. Di sini ada voucher kas kecil lagi untuk pembayaran listrik dan telepon. Kita bisa pilih banking. Kemudian spend money. Kemudian pilih petty cash. Pilih petty cash. Nah, udah pilih petty cash. Di sini kita isi tanggalnya. Di sini tanggal 4 Desember 2020 dengan nomor cek V12 strip 1. Amount-nya sebesar 975.000. Nah, kemudian kita isi memonya. Memonya adalah pembayaran listrik dan telepon November. Nah, untuk akunnya kita isi expense payable. Akun. Nah. Kemudian pastiin out of balance-nya 0, kemudian record. Masuk ke transaksi yang kelima. Ada faktur penjualan di sini. Berarti kita bisa pilih fitur sales, kemudian enter sales. Layout-nya kita rubah menjadi item. Klik OK, udah. Kemudian isi customer-nya. Di sini customer-nya ada transkomputer. Transkomputer. Kemudian terms-nya kita rubah jadi N/30. Di sini pilih in a given of days, kemudian balance due days-nya 30. Oke, net per 30 ya kan. Udah, kemudian isi datanya. Di sini ada invoice F12 strip 1. Tanggal 6 Desember 2020. Langsung sebesar 9. Price-nya di sini 18 juta. Ya, jangan lupa ini checklist-nya dihilangin ya, tax inklusifnya. Sini isi lagi 18 juta. Terus 7. Aset. Ini 14 juta. Nah, udah. Sekarang udah diisi semuanya. Kita lihat balance due ini harus sama sesuai dengan nominal yang ada di modul tugas, yaitu 286 juta, udah sama. Kemudian kita pilih record. Nah, cancel. Sekarang masuk ke transaksi yang ke-6. Masuk ke transaksi ke-6. Di sini ada nota kredit, yaitu sebagai sales return. Kita bisa pilih sales, kemudian enter sales. Pilih customer-nya. Di sini customer-nya adalah transkomputer. Transkomputer. Kemudian untuk terms-nya jangan lupa dirubah menjadi COD.
Untuk invoice-nya NK12-1 tanggal 7 Desember 2020. Ship-nya karena ini sales return jadi kita minus IBM. Price-nya jangan lupa diganti. Minus 1. Ini untuk Acer. 14 juta. Nah, udah. Kemudian, udah diisi. Isi di bagian jurnal memo, yaitu sales return. Udah diisi, kemudian klik pada bagian item. Bagian I sell this item ini dirubah menjadi sales return. Oke, sama. Yang ini juga. Ini dirubah jadi sales return. Oke. Udah. Kemudian record. Pilih register. Pilih return and credits. Di sini udah muncul, ya kan? Terus apply to sell. Bisa diisi ID-nya. ID-nya adalah NK12-1 tanggal 7 Desember 2020. Kemudian pastikan di sini di tab terus ya, tab sampai out of balance-nya ini 0. Kalau udah 0, kita record. Nah, kemudian close. Masuk ke transaksi nomor 7, di sini ada bukti pengeluaran kas, yaitu sebagai pelunasan faktur. Pertama kita bisa pilih purchase, kemudian pay bills. Akun ini pastiin cash in bank, kemudian pilih suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Makmur Jaya. Nah, kemudian kita isi BKK 12/2 tertanggal 09 Desember 2020. Amount-nya sebesar 23.100.000. Nah, udah di tab. Udah di tab, pastiin out of balance-nya adalah 0. Kemudian record. Nah, masuk ke transaksi yang nomor 8. Di sini ada faktur. Faktur di sini adalah faktur pembelian. Kita pilih purchase, kemudian enter purchase. Layout. Layout ini kita rubah jadi item. Oke. Kemudian pilih suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Lodan. PT Lodan udah keisi. Kemudian untuk terms jadi N/30. Nah, udah. Untuk ini F05. Tertanggal 10 Desember 2020. Tab. Untuk bill ini kita isi 11. Untuk barang IBM dengan harga 16 juta. Oh ya, jangan lupa teks inklusifnya ini dihilangkan. Kemudian
Yang kedua sebesar 10, barang aser. Harganya 12.500.000. Nah, udah kita isi. Untuk balance due ini harus sama dengan nominal yang di modul. Di modul nominalnya 331.100.000 dan di sini udah sama. Kemudian kalau udah sama, kita bisa klik record. Yes. Nah, record. Nah, udah. Masuk ke transaksi yang ke-9. Di sini ada bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur yang sudah tertanggal, yaitu bisa pilih sales, kemudian receive payments. Deposit akun ini pastikan cash in bank. Kemudian pilih customer-nya. Di sini ada customer-nya adalah Trans Komputer. Nah, untuk ID-nya BKM 12-2 tertanggal 12 Desember 2020. Jumlah yang diterima ada 231 juta. Nah, untuk bagian pay method, kita pilih cek. Kemudian, tab aja terus. Tab, sampai akhirnya out of balance ini harus 0. Kalau udah 0, kita bisa record. Nah, udah. Masuk ke transaksi yang ke-10, yaitu ada faktur penjualan. Kita bisa pilih sales, kemudian enter sales. Untuk layout-nya jangan lupa dirubah item, oke, udah. Kemudian isi nama customer-nya. Di sini yang ke-10 ini nota kontan. Sales, enter sales, kemudian pilih customer. Karena nggak ada, jadi ini kan penjualan tunai. Jadi kita bikin baru new. Nah, di sini dinamain penjualan tunai dengan C005. Oke. Customer dipilih, penjualan tunai, use customer. Kemudian kalau udah, kita terms-nya di COD. Oke. Untuk invoice-nya yaitu KN01. Tertanggal 13 Desember 2020. Dengan 7, barangnya IBM. Harganya 18 juta. Terus 8 buah aser. Harganya 14.500.000. Nah, udah. Habis itu udah diisi data, udah diisi harga juga. Pastiin balance due-nya itu sama seperti yang di faktur faktur di modul, yaitu 266.200.000. Di sini udah sama. Kita bisa klik record. Nah, kemudian cancel. Kita buka di bagian transaksi jurnal. Ini tadi penjualan tunai, kita klik. Nah,
kita pilih payment. Nih ya, payment. Kemudian udah pilih payment, kita isi amount received-nya. Kita nerima sebesar 266.200.000. Nah, payment methodnya kita isi cash. Karena di sini kan penjualan tunai. Kemudian ID-nya jangan lupa diisi. KN01 tertanggal 13 Desember 2020. Nah, udah. Pokoknya di type sampai akhirnya out of balance di bawah ini menjadi 0. Kalau udah 0, kita bisa record. Nah, oke. Oke, close. Masuk ke transaksi yang ke-11, yaitu ada faktur penjualan. Kita bisa pilih sales, kemudian enter sales. Kemudian layout-nya jangan lupa dirubah jadi item. Di sini udah. Kemudian pilih nama customer-nya. Di sini ada Techno Computer. Nah, udah Techno Computer. Terms-nya di sini 2/10, N/30. Pertama, pilih payment is due-nya itu adalah in a given of days. Kemudian discount days-nya kita isi 10. Untuk balance day-nya 30 dan untuk persenannya 2. Kemudian oke, udah. 2/10 net/30. Isi invoice-nya yaitu F12/2 tertanggal 18 Desember 2020. Nah, ship-nya kemudian diisi datanya sesuai dengan yang di modul. Ini untuk IBM. Price-nya adalah 18.500.000. Kemudian 4 buah aser dengan price 15 juta. Nah, udah. Kalau udah diisi, pastiin balance due-nya ini sesuai dengan di faktur. Di faktur itu 188.100.000. Di sini udah sesuai, kita bisa klik record. Nah, udah. Masuk ke transaksi yang ke-12, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Di sini adalah bisa dipilih purchase. Kemudian pay bills. Akunnya pastiin cash in bank, kemudian pilih supplier-nya. Di sini supplier-nya adalah PT Lodan. PT Lodan. Kemudian dengan nomor cek BKK 12/3 tertanggal 19 Desember 2020 dengan jumlah 286 juta. Nah, oke. Jika udah diisi, pastiin tap aja, tap sampai out of balance-nya 0. Kalau udah 0, kita bisa record. Nah, langsung masuk ke transaksi yang ke-13. Di sini ada voucher kas kecil untuk pengambilan Prive Tuan Andrian. Kita bisa pilih banking, kemudian spend money. Akunnya adalah petty cash, karena kan ada keterangannya di modul dan di bukti transaksi bahwa itu adalah voucher kas kecil. Kemudian isi ceknya, nomor V12/3 tertanggal 20 Desember 2020 sebesar 800.000. Nah, jangan lupa memonya diisi Prive Tuan Andrian. Nah, udah.
Di tab, bagian akunnya diisi dengan Andrian Drawings. Andrian Drawings, use akun di tab. Nah, kalau udah, kita bisa klik record. Masuk ke transaksi yang ke-14, ada bukti pengeluaran kas untuk Bank Permata Loan, yaitu bisa dipilih banking, kemudian spend money lagi, akunnya pastiin cash in bank, kemudian isi nomor ceknya, BKK 12/4, tertanggal 24 Desember 2020, sebesar 19 juta. Di sini memonya kita isi pembayaran Bank Permata. Oke, di tab untuk akunnya kita isi interest expense. Yus, di tab. Kalau udah di sini kita bisa record. Nah, masuk ke transaksi yang terakhir yaitu faktur pembelian. Purchase, kemudian enter purchase, pilih suppliernya yaitu CV Setia Abadi. Oke, udah. Kemudian untuk terms-nya jangan lupa dirubah jadi N/30. In a given days, jangan lupa balance day-nya 30. Oke. Dengan nomor faktur F06. Tertanggal 26 Desember 2020. Untuk bill-nya di sini bisa diisi 12 untuk IBM. Sebesar 16.400.000. Lanjut 11 buah aser dengan harga 12.400.000. Nah, kemudian habis itu udah diisi datanya, isi harganya juga. Pastiin balance due yang di bawah ini sama dengan di faktur, yaitu sama-sama sebesar 366.520.000. Di sini udah sama, berarti kita bisa record. Nah, yes. Kita bisa record. Oke. Nah, selesai. Nah, untuk buktiin semua transaksi yang tadi udah aku masukin, berarti antara angka-angkanya harus balance. Kita bisa lihat di bagian neraca saldo. Pertama, kita bisa pilih reports, kemudian akun, kemudian kita pilih trial balance, kemudian pilih customize. Nah, select periodnya dijadiin Desember, kemudian display. Nah, di sini udah balance, berarti artinya angka-angka yang aku masukin itu udah sinkron sama data-data yang aku masukin di awal kemarin dan akhirnya sampai transaksi yang ke-15 ini. Jadi semuanya balance, alhamdulillah. Nah, close. Kemudian udah selesai, kita tutup file, exit, with no report, no.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.